Tuan-tuan, Nabi tahu tak benda gaib? Ha? Ha? Tahu? Nabi tahu Nabi tak tahu. Mafatihul ghaib khamsah. Nabi sebut dalam hadis, kunci-kunci ghaib yang tak ada orang tahu melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi tahu benda ghaib, Nabi tak ambil Amir bin Fuhairah untuk padamkan jejak kaki Nabi. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi tak payah pergi tukar jalan masa hijrah sampai kena panggil Abdullah bin Uraiqid untuk tunjukkan jalan. Nabi tak payah duduk gua Sur 3 hari 3 malam, sebab Nabi tahu dah tak ada bahaya pun. Nabi tak tahu benda gaib, melainkan apa yang Allah beritahu kat dia sahaja. Maka sebab tu bila orang tanya soalan kat Nabi, Fatimah bintu Abi Hubaish, Hamnah datang jumpa Nabi, dua-dua ni istihadhah. Bila datang kat Nabi tanya tentang istihadhah, Nabi kata pekup je lah, dah banyak lagi pada tu. Fatimah kata, sampai Nabi pun tutup dengan kain banyak-banyak, sebab Nabi tak tahu. Sebab tu ada hadis kan yang saya selalu kat baca masa sampai di sini, kuliah-kuliah sebelum ni. Nabi kata apa? Innama ana basyaru mislukum wa innahu latakhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum yakunu alhana bihujjajihi min ba'd fa'aqdi lahu nahwa ma sami'tu minhu faman qaditu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudh innama qata'tu lahu qita'atan minan nar. Sesiapa yang aku ni manusia macam kamu, kata Nabi, dan kamu datang bila bergaduh je datang jumpa aku selesaikan kes. Dan mungkin sebahagian daripada kamu cakap pandai berbanding yang lain, maka aku pun mendengar dan aku berikan dia kes tu, menang kat dia sebab dia pandai berhujah. Tapi kena ingat, siapa yang aku berikan pada dia hak saudaranya, maka jangan ambil, kerana aku telah potong untuk dia sepotong api neraka. Bila orang bergaduh depan Nabi, Nabi tak tahu mana betul mana salah. Kalau benda tu melibatkan benda gaib, Nabi hanya dengar hujah depan-depan, dan Nabi buat keputusan berdasarkan hujah yang dibentang depan dia. Nabi kata siapa yang aku bagi kes tu menang kat dia, sedangkan itu bukan hak dia, maka jangan ambil, kerana tu api neraka aku bagi. Aku tak salah sebab aku tak tahu. Tapi Nabi tahu sebahagian, itu pun Allah bagi tahu, macam nama-nama orang munafik. Nabi tahu. Tapi bukan sebab Nabi tahu tu bukan sebab Nabi tahu keseluruhan yang gaib. Tak. Nabi tahu sebab telah diwahyukan. Kita yakini sebagai seorang Muslim, Nabi SAW pun tidak tahu yang gaib. Dan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Sering kali Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sebuah hukum, maka beliau tidak jawab. Tunggu wahyu turun. Ada yang pada hari yang sama, ada bahkan lewat dari satu hari itu. Baru Nabi SAW mengatakan, mana yang bertanya tadi? Mana yang bertanya kemarin? Barulah Nabi SAW mengatakan, telah sampai kepada aku wahyu begini dan begitu. Dan Nabi SAW tidak pernah malu menyampaikan itu. Pernah ada orang Yahudi pun datang bertanya sesuatu. Tepatnya Abdullah bin Salam, pendeta mereka pada saat mau masuk Islam. Dia bertanya, dia mengatakan, saya mau tanya kepada Muhammad pertanyaan yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Maka Nabi SAW, maka orang itu pun bertanya. Dia mengatakan, saya ingin tanya, apa makanan pertama ahli surga? Kemudian, kapan laki-laki anak itu menyerupai ayahnya, kapan menyerupai ibunya? Kapan anak laki-laki, kapan anak perempuan? Maka Nabi SAW mengatakan, baru saja Jibril datang menyampaikan kepadaku tentang jawabannya. Sampai Abdullah bin Salam mengatakan, sungguh dia musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Tetapi Nabi SAW tidak malu mengatakan, saya baru disampaikan tadi. Karena beliau tidak tahu yang gaib. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah suruh Nabi Muhammad SAW ucapkan ini, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Andai saja aku tahu yang gaib, maka tentu saja aku akan memperbanyak amal-amal kebaikan, dan juga aku tidak akan ditimpa satu masalah. Jadi Nabi SAW pun tidak tahu. Dan Nabi kalau belum turun wahyu, beliau tidak tahu apa-apa. Seperti itu yang terjadi pada saat kasus ifk. Ifk itu fitnah, yang pada saat difitnahkan Aisyah berzina radhiyallahu anha.
kurang lebih sebulan wahyu putus dari langit. Gak ada informasi. Maka Nabi SAW ikhtiar saja, kumpulin para sahabat, diskusi sama mereka. Antara riwayat adalah beliau duduk sama sepupunya sendiri, Zubair bin Awam, karena ibunya Zubair Sofia adalah tante Nabi SAW, dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan pamannya, ayahnya Abu Thalib adalah paman Nabi SAW. Diskusi bagaimana. Maka Ali bin Abi Thalib yang berikan sarannya, Rasulullah yang paling kenal Aisyah adalah pembantunya. Coba tanya, pasti pembantu tahu kemana tuannya, di majikannya ngapain aja. Dipanggil lah pada saat itu, pembantunya ditanya gitu kan. Waktu ditanya, pembantunya mengatakan saya tidak pernah lihat keburukan dari Aisyah. Satu-satunya kesalahan yang saya anggap salah karena ibunya pembantu orang tua, Aisyah masih muda radhiyallahu anha majma'in. Bilang pernah saya buat adonan roti buat Aisyah sama buat Anda ya Rasulullah. Terus saya bilang sama Aisyah, saya ada hajat, saya mau ke kamar kecil, tolong dijaga ini. Tapi Aisyah tertidur, akhirnya dimakan oleh kambing. Nah, adonan itu dimakan oleh kambing. Maka gara-gara itu saja, ya kesalahan pernah, atau itu saja kesalahan yang pernah dilakukan, dan saya tidak pernah kesalahan yang lain. Contoh saja, itu ikhtiar. Sampai Ali bin Thalib marah sama pembantu Aisyah, mengatakan, jujurlah di hadapan Nabi SAW. Dia bilang, saya tidak berkata kecuali kejujuran. Contoh, ini ikhtiar karena belum turun wahyu. Nabi SAW juga kumpul di masjid, kumpulin para sahabat. Kenapa ya? Ada orang yang menyakiti aku di istriku dan sahabatku. Kenapa ada yang mengatakan Aisyah berzina? Sahabatku maksudnya Safwan yang dituju. Sementara aku tidak pernah tahu dari keluarga ku kecuali kebaikan, selalu salihah, dan aku tidak pernah tahu dari sahabatku itu kecuali pada saat masuk ke rumah bersama dengan aku. Tidak pernah dia masuk sendiri ke rumahku. Tapi rupanya ribut lagi di antara para sahabat. Karena rupanya orang yang menuduh ini Ubaidillah bin Abi Salul, kepala munafik dari suku Khazraj, dan ada suku Aus yang dari dulu sebelum Islam memang berperang dua suku ini. Tapi setelah Islam dipersaudarakan sehingga sudah baik mereka. Tapi rupanya ada suku Aus berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Maksudnya dari suku sebelah nih. Anda perintahkan kami tebas lehernya. Maka kepala suku dari suku Khazraj berdiri marah mengatakan, demi Allah kau hanya ucapkan itu karena kau tahu orang yang kita maksudkan adalah dari sukuku. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ribut dalam masjid, saling tuduh menuduh. Maka kata Nabi SAW, sudah cukup, tidak usah kita bicarakan lagi. Beliau tutup, lalu beliau pergi ke rumahnya Aisyah atau ke rumahnya mertuanya Abu Bakar, barulah beliau diskusi langsung. Tapi ringkasan dari kisah ini cukup panjang adalah Nabi SAW tidak tahu gaib. Beliau coba ikhtiar secara manusiawi. Nanti ada wahyu baru kemudian beliau sampaikan alaihissalatu wassalam. Maka terakhir pada saat dia masuk ke rumahnya Abu Bakar, dia mengatakan, setelah bertemu Abu Bakar, dia mengatakan pada Aisyah, hai Aisyah, kalau kau berbuat istighfarlah. Kalau kau tidak melakukan, Allah pasti akan tolong kamu. Maka Aisyah pun pada saat itu mengatakan, tulangku sudah sangat lemah, tapi karena Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, saya khawatir Nabi pun terpengaruh dengan isu itu. Saya mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun terpengaruh dengan isu itu. Maka Nabi SAW pun berdiri, kemudian pergi ke sudut rumah, lalu kemudian beliau merasa keringatan. Abu Bakar pun datang membawa selimut, itu berarti wahyu turun. Barulah kemudian Nabi SAW mengatakan, berita gembira untuk Muhai Aisyah, karena Allah telah bebaskan kau dari tuduhan tersebut dari langit. Tapi di sini Nabi SAW memang tidak tahu yang gaib, dan ini sebuah pelajaran penting. Kalau Nabi SAW saja tidak tahu yang gaib, apalagi manusia biasa kayak kita. Kan ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Karena yang memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. Karena itu syirik besar seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah. Agar mereka dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Illa ma sya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa mudarat. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kaum yang ingkar tentunya, dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Yakni walau kuntu a'lamul ghaib, yang menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Membuka hijab untuk Rasulullah dengan mengetahui perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu bahagian daripada ilmu ghaib yang ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkara yang sudah terjadi yang tidak dihadiri oleh Rasulullah adalah beberapa cerita-cerita kisah para nabi, para rasul yang dikisahkan oleh Allah kepada Nabi, sementara Nabi Muhammad tidak hidup di zaman Nabi itu, bermula daripada Nabi Adam dan juga sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah hal-hal yang gaib, yakni yang sudah terjadi, bahkan yang pada waktu itu ramai orang keliru, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang benar kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mempertikaikan tentang status Nabi Isa, yakni umat Kristen. Allah berikan jawaban kepada Nabi Muhammad. Mereka mempertikaikan tentang Ashabul Kahfi yang tak sampai kepada jawaban yang benar. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Kesemua itu terjadi sebelum Rasulullah. Hal yang gaib sebelum Rasulullah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, supaya ilmu Nabi Muhammad juga merangkumi kepada hal-hal yang sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diceritakan hal yang gaib yang terjadi di zaman Rasulullah walaupun Nabi tidak ada. Contohnya, Nabi pernah diceritakan tentang bentuk Baitul Maqdis. Bentuk Baitul Maqdis dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Nabi kembali, kemudian ditanya oleh orang-orang kufar, kamu pergi Baitul Maqdis, pergi balik dalam semalam, sementara kita pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Kalau betul kamu pergi sana, bagaimana bentuknya Baitul Maqdis, yakni masjid itu sendiri? Maka diceritakan oleh Nabi, kata baginda Rasulullah, ketika saya tidak akan beberapa perkara yang ada di Baitul Maqdis, Allah bukakan hijab sehingga saya boleh nampak Baitul Maqdis di hadapan Nabi SAW. Nabi waktu itu di Madinah, Baitul Maqdis ada di Palestina, maka ditunjukkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nampak tiang-tiang Bait Al-Maqdis. Peperangan Mu'tah yang terjadi pada tahun ke-7 saya ingat daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Peperangan itu terjadi di Jordan. Nabi berada di Madinah. Nabi bercerita, sekarang yang memegang bendera Zaid bin Harithah, kemudian Iqbal kita tahu sekarang pegang bendera Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian diceritakan peperangan itu, sementara Nabi di Madinah, peperangannya ada di Mu'tah di Jordan sana. Nabi tidak ada di Mu'tah, Nabi ada di Madinah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi juga diceritakan oleh Allah hal-hal yang gaib yang akan terjadi. Seperti zaman kita sekarang, ya kan? Nabi bercerita tentang tanda-tanda kiamat adalah adanya bangunan pencakar langit. Waktu itu bangunan yang ada hanya beberapa tingkat, itu berumah tinggal sahaja. Tapi sekarang dengan sekian banyak tingkat dan bersaing satu dengan yang lain, dah ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi, nanti dah ada yang tinggi, orang lain akan buat lebih tinggi, akan bersaing maju itu, ya kan?
realitinya ada di zaman kita sekarang, walaupun Nabi sudah bersabdanya 14 abad yang lalu. Ini bahagian daripada maklumat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. La ya'lamul ghaiba illallah, tak dapat tahu benda gaib melainkan Allah, atau Allah beritahu kepada orang yang dikehendaki. Contohnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus Christ yang menjadi kebanggaan orang Kristian. Dia ini boleh tahu di manakah rumah masing-masing menyembunyikan makanan. Jadi budak-budak yang kawan dengan Nabi Isa masa Nabi Isa belum dilantik jadi rasul akan tanya Nabi Isa, Isa, mak aku bubuh kat mana kuih kek baru masak? Mak dia bersembunyi nak makan ramai-ramai. Nabi Isa kata, tekad atas bawa loteng tepi gerobak. Pergi tengok ada sungguh. Nabi Isa tahu benda gaib. Faham balik licin kuih kek. Jadi akhirnya ibu bapa tak beri anak-anak kawan dengan Nabi Isa. Habis ikan goreng, habis hilang. Nampak tak? Bahang dia anak biskut-biskut.